Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Herni Haryani dari SMA Negeri 1 Ciawi, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi Sejarah Indonesia kelas 11 tentang pemerintahan Daendels di Hindia Belanda. Sekilas tentang Herman Willem Daendels. Herman Willem Daendels lahir di Prancis 21 Oktober 1762 dan meninggal di Elmina, Belanda, Pantai Mas, pada 2 Mei 1818 pada usia 55 tahun. Beliau adalah seorang politikus Belanda yang menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36. Herman Willem Daendels menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda pada tahun 1808 sampai 1811. Masa itu Belanda dikuasai oleh Prancis dan pada tahun 1808 Louis Napoleon dari Prancis menunjuk Daendels ke Batavia untuk menjadi Gubernur Jenderal di Hindia Belanda. Tugas utama Daendels sebagai Gubernur Jenderal adalah memperkuat pertahanan Jawa sebagai basis militer Prancis untuk melawan pasukan Inggris di kawasan Samudra Hindia. Daendels memerintah di Hindia Belanda dengan sistem kediktatoran dan modernitas, sehingga pemerintahannya dianggap kejam. Adapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan Daendels antara lain 1. Kebijakan politik dan pemerintahan, 2. Kebijakan sosial dan ekonomi, 3. Kebijakan militer dan pertahanan. 1. Kebijakan politik dan pemerintahan. Kebijakan Daendels dalam bidang politik dan pemerintahan antara lain 1. Membatasi pengaruh kekuasaan kerajaan-kerajaan tradisional Indonesia terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat. 2. Membagi Pulau Jawa menjadi 23 karesidenan. 3. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional daerah diubah menjadi pegawai di bawah pemerintah kolonial. Dan yang keempat, membagi wilayah Jawa bagian timur menjadi 5 prefektur setingkat dengan provinsi, yaitu Surabaya, Sumeneb, Rembang, Pasuruan, dan Gresik. 2. Kebijakan sosial dan ekonomi. Kebijakan yang dikeluarkan Daendels dalam bidang sosial dan ekonomi, 1. Mengharuskan rakyat pribumi untuk melaksanakan penyerahan wajib atas hasil pertaniannya. 2. Menjual tanah-tanah Indonesia kepada pihak swasta. 3. Menanam tanaman komoditas yang laku di pasaran internasional. 4. Memungut pajak kepada rakyat pribumi. 5. Menggabungkan wilayah Kasunanan dan Kesultanan ke dalam wilayah pemerintah kolonial. Ketiga, kebijakan militer dan pemerintahan. Kebijakan militer dan pemerintahan Daendels 1. Membangun benteng-benteng baru di sekitar pesisir Pulau Jawa. 2. Membangun pangkalan angkatan laut di Pelabuhan Anyer dan di Ujung Kulon. 3. Membangun jalan raya Anyer Panarukan untuk memudahkan mobilisasi pasukan dan logistik perang. 4. Menjadikan penduduk pribumi sebagai tentara pemerintah kolonial. Kelima, membangun pabrik senjata di Surabaya dan Semarang. Demikianlah paparan materi Sejarah Indonesia kelas 11. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.